Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Ayo kita diskusi. Di sini aku pengen bahas terkait dengan mengenal basic terkait metode STAR. Cara bercerita terstruktur bagi seorang profesional, kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video ini sebagai video pertama, sharing sama aku, salam kenal, silahkan teman-teman bisa subscribe, bisa silahkan explore isi dari channelku. Kalau teman-teman butuh informasi terkait dengan karir, interview, tips LinkedIn, dan lain-lain, cek di bagian playlist. Kemudian kalau teman-teman pengen belajar terkait dengan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa cek di bagian shorts videoku. Kemudian kalau teman-teman butuh informasi lowongan pekerjaan, silahkan cek di bagian tab komunitasnya. Yuk kita diskusi terkait dengan metode STAR. Mungkin di sini ada yang udah punya referensi, udah tahu, atau mungkin ada yang masih belum tahu, nggak apa-apa kita diskusi aja. Kalau nanti ada ilmu-ilmu baru, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget didiskusikan, silahkan tinggalkan komentar, atau kalau mau diskusi private dengan aku, bisa silahkan hubungin aku lewat LinkedIn-ku. Nah, sebelum mulai diskusi, silahkan bagi teman-teman yang pengen nyiapin catatan, laptop, atau sambil ngopi, sambil minum, boleh banget. Santai aja, kita akan sharing ya teman-teman ya. Di sini aku pengen bahas apa sih itu metode STAR kayak gitu. Kalau dari definisi ya teman-teman, STAR itu adalah singkatan dari ini teman-teman, Situation, Task, Action, and Result gitu. Yang merupakan ya konsep menjawab pertanyaan pada saat interview kerja. Sebenarnya nggak cuma interview kerja sih, kadang interview soal beasiswa, interview magang juga akan mengeluarkan metode STAR. Nah, biasanya metode STAR ini dia akan disandingkan dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan pada saat interview, yaitu yang jenisnya itu behavioral interview. Yaitu pertanyaan interview yang ingin mengetahui bagaimana pola pikir, sikap kita dan kinerja kita pada saat menghadapi suatu kondisi tertentu kayak gitu. Metode STAR ini nanti otomatis ya secara disadari atau enggak, bahkan bagi teman-teman yang nggak tahu kalau itu namanya metode STAR, itu teman-teman akan keluarkan kayak gitu ya. Nah, metode STAR ini gitu ya teman-teman, itu akan mengandung beberapa poin penting. Tetap ya, poin-poin pentingnya yaitu STAR-nya tadi gitu ya, situation. Di sini teman-teman ya harus bisa menggambarkan situasi sesuai dengan pertanyaan. Gambarkan tentang begini, teman-teman harus menggambarkan tuh situasinya kayak gimana. Gimana gambarinya? Setelah ini di slide selanjutnya. Kemudian task-nya, jadi tugasnya apa? Tugas satu tim semuanya apa? Kemudian tugas yang khusus bagi Anda itu apa? Lalu targetnya apa, KPI-nya apa, deadline-nya gimana, dan lain-lain. Itu nanti hubungannya sama tugasnya. Kemudian action ini lebih kayak ke eksekusi. Lalu apa yang dilakukan? Di sini nanti teman-teman akan berfokus pada kata-kata kunci, misalkan kata kerja gitu. Menginput, merubah, merombak, memimpin, mengkoordinasi, dan lain-lain kayak gitu. Nanti akan banyak tuh kata-kata kunci yang berkaitan dengan kata kerja gitu atau skill. Skill-nya ini lebih ke technical skill, yaitu terkait pengetahuan teman-teman, mungkin menyebut nama hardware atau software tertentu kayak gitu. Dan result, result itu adalah hasil. Hasil dari proses yang ada itu bisa suatu keberhasilan, bisa suatu kegagalan. Kalau itu suatu keberhasilan, akhirnya memberikan impact apa ke perusahaan, ke lingkungan, ke orang banyak, dan ke teman-teman. Kalau misalkan itu akhirnya jadi suatu kegagalan, apa impact-nya ke teman-teman, ke perusahaan, ke lingkungan, dan pelajaran apa yang bisa diambil dari itu semua apabila nanti menghadapi situasi yang serupa atau mirip di masa yang akan datang, kayak gitu. Itu akan menjadi poin-poin penting di bagian pengaplikasian metode STAR itu. Selain itu, ada 3 poin yang aku tulis di sini, teman-teman. Yaitu pada saat metode STAR itu disampaikan, biasanya akan cenderung apa? Silahkan bercerita itu STAR itu dari awal sampai akhir, gitu. Jadi teman-teman itu bercerita, menjawab suatu pertanyaan interview menggunakan metode STAR, tapi metode STAR-nya itu benar-benar diceritakan. Dulu tuh ada kayak begini loh, terus tugasnya begini loh, aksinya begini dan hasilnya begini, kayak gitu teman-teman. Jarang sekali ada metode STAR yang diaplikasikan secara parsial kayak gitu. Memang ada, nanti kita bahas terpisah aja ya teman-teman. Kemudian di dalamnya lagi teman-teman, pada saat penyampaian metode STAR, ya teman-teman secara nggak sadar atau mungkin nanti sadar, di dalamnya akan ada suatu penilaian terhadap hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh teman-teman. Hard skill itu lebih kayak ke pengetahuan bidangnya teman-teman, turunan nama mata kuliah atau mata pengetahuannya teman-teman gitu ya, yang diperoleh dari
pendidikan formal atau non formal di masa lalu, kemudian pengetahuan keterampilan menggunakan tools atau alat baik itu hardware atau software, keterampilan penggunaan bahasa dan komunikasi dan lain-lain. Dan soft skill adalah suatu sifat ya gitu ya, ibaratnya skill yang diperoleh dari pengulangan hard skill secara konsisten dan benar kayak gitu. Itu nanti juga akan dinilai, dan yang terakhir adalah pada saat menyampaikan atau mengaplikasikan STAR ini kan itu di interview, teman-teman. Nah, di interview itu kan sebenarnya kan adalah penyampaian informasi secara lisan, ibaratnya kayak gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa di dalamnya itu ada unsur komunikasi baik verbal atau non verbal. Sehingga penyampaian menggunakan metode STAR ini, teman-teman yang dinilai itu nggak hanya jawabannya aja, tapi komunikasi non verbalnya juga gitu. Verbal itu misalkan hubungannya sama suara, bunyi kayak gitu ya, teman-teman. Terus mulai dari eh, artikulasi, aksentuasi, volume, dan lain-lain kayak gitu. Tapi juga dari nonverbalnya, mulai dari ekspresi, eye contact, gesture, postur, dan lain-lain kayak gitu. Nanti teman-teman akan dilihat ke arah sana. Jadi semua ini penting semua ya, teman-teman harus disadari gitu. Nah, pada saat nanti teman-teman benar-benar real menghadapi suatu interview yang harus menggunakan metode STAR, teman-teman harus paham 2 poin ini, jenis dan pola pertanyaannya. Ini aku tulis kayak gini teman-teman karena aku beberapa kali coba riset gitu ya, di beberapa sumber itu dia tidak menyampaikan secara digabung kayak gini. Nah, ini biar mempermudah teman-teman yang sama sekali belum tahu. Jenis dan pola pertanyaan. Jadi jenis jenis dari metode STAR yang sebenarnya gini, jenis dari pengaplikasian metode STAR. Itu ada 2 teman-teman, yaitu yang aku tulis merah di sini. Satu Q itu artinya satu question. Jadi, ada metode STAR, di mana metode STAR ini, teman-teman itu dikasih satu pertanyaan, kemudian teman-teman langsung menjawab dengan metode STAR secara beruntun. STAR. Kayak gitu. Contoh, jelaskan pencapaian tertinggi yang Anda miliki sejauh ini. Jelaskan pencapaian tertinggi dalam hidup Anda sejauh ini. Jelaskan kegagalan terbesar yang pernah Anda alami. Jelaskan kondisi yang paling sulit yang Anda alami di pekerjaan selanjutnya. Atau, di pekerjaan sebelumnya. Itu contoh-contoh pertanyaan yang satu pertanyaan langsung teman-teman jawab dengan metode STAR. Gitu, teman-teman. Jadi di situ teman-teman langsung bercerita. Tapi mungkin nanti teman-teman akan menemukan bahwa penggunaan metode STAR tadi itu kayak kayak gini teman-teman, putus-putus. Nah, ini lebih bagus ya teman-teman. Maksudnya lebih bagus tuh kayak teman-teman tuh dipandu gitu sama penanyanya, baik HR atau usernya gitu. Misalkan tuh S itu situation. Jadi pertanyaannya tuh kayak relatif pendek-pendek gitu loh teman-teman. Anda pernah nggak ngalamin di dunia kerja itu ngerasa jenuh? Iya Pak, saya pernah gitu. Coba gambarkan. Ya waktu itu saya ada gini 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 gini. Cuma gambarin aja teman-teman, gitu. Terus nanti tiba-tiba secara ngalir aja, mungkin ditanya, oh waktu itu kemudian tugasnya disuruh ngapain? Ternyata udah masuk ke Q yang kedua, yang dijawab dengan T atau tasknya apa. Teman-teman cerita, iya waktu itu tugasnya gini 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 gini. Oke, pada saat kondisi itu kemudian kontribusi Anda apa? Apa yang Anda lakukan di situ? Nah, itu muncul pertanyaan lagi. Baru Anda, teman-teman di sini menyampaikan A-nya, gitu kan. Oh gitu, terus hasilnya gimana? Sukses nggak waktu itu? Itu nanti ke sini, ke R, gitu. Jadi, tanpa disadari, namanya interview itu kan bukan kayak kuis ya, teman-teman. Kuis tuh kayak ditanya satu pertanyaan, jawab. Nanti habis gitu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak kayak gitu. Interview juga bukan kayak interogasi gitu. Kayak satu orang mencecar pertanyaan, satu orang tertekan, kayak gitu. Itu akan menjadi suatu komunikasi yang enjoy, di mana di dalamnya tuh ya akan ada pertukaran informasi gitu ya. Aku butuh kamu, kamu butuh aku, atau ini loh aku punya ini, aku butuh yang ini gitu. Ada pertukaran informasi kecocokan gitu teman-teman. Jadi nanti ngalir aja. Tapi nanti coba deh bagi teman-teman yang mungkin ya sudah pernah mengalami interview dan di dalamnya itu memang ada behavioral interview dan biasanya ada, itu teman-teman sadar nggak soal ini? Ada yang satu pertanyaan teman-teman langsung jawab dengan metode STAR komplit, ada yang teman-teman kayak dipandu gitu teman-teman. Teman-teman nggak bisa request ya, misalkan di awal interview, Pak atau Bu bisa nggak nanti kalau ada pertanyaan dengan metode STAR, nanyanya jangan cuma satu doang terus saya jawab panjang, dibikin kayak gini, ya nggak bisa kayak gitu teman-teman, karena itu ngalir aja. Tapi at least teman-teman harus paham ya ada 2 jenis
pertanyaan yang semacam ini. Nah, pola pertanyaannya gimana? Pola pertanyaannya aku tulis di samping, teman-teman. Jadi biasanya metode STAR itu biasa ditandai dengan bentuk pertanyaan yang mengandung frasa atau kata di samping. Di mana di situ tuh butuh penjelasan. Oke, misalkan jelasan saat tadi ya, jelasan saat teman-teman mengalami kegagalan terbesar dalam hidup. Jelaskan saat tersulit pada saat teman-teman harus mengambil keputusan dalam pekerjaan terakhir dan lain-lain, atau pernahkah Anda bla bla bla, atau bagaimana cara Anda menyikapi saat waktu itu ada rekan yang begini-begini, atau ceritakan saat bla bla bla, atau apa yang Anda lakukan saat bla bla bla. Terus seperti apa bla bla bla, atau deskripsikan bla bla bla, gambarkan bla bla bla. Kayak gitu pertanyaan teman-teman. Yang membutuhkan teman-teman itu ada penjelasan lebih. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu akan menanyakan sesuatu yang ada di masa lalu. Oke, misalkan kayak tadi ya gitu, ceritakan pengalaman terini Anda pada saat Anda menghadapi ini, atau ceritakan salah satu pengalaman Anda saat Anda menghadapi situasi kayak gini gitu. Itu kan menanyakan soal masa lalu. Tapi nanti teman-teman mungkin akan menemukan interview itu seolah-olah tuh pengandaian ke masa depan. Jadi biasanya ya, namanya STAR itu memang harusnya tuh menanyakan sesuatu pengalaman masa lalu. Tapi kadang itu ada pengandaian masa depannya gitu. Menurut Anda gimana kalau misalkan nanti, nah, ada kata nantinya ya teman-teman ya. Menurut Anda bagaimana nanti kalau misalkan Anda bekerja bersama dengan tim yang timnya itu jauh lebih senior dari Anda? Bagaimana nanti kalau misalkan Anda menghadapi situasi kayak gini? Gitu. Coba jelaskan, andaikan saat Anda diterima di sini Anda menghadapi tugas yang semacam ini. Seolah-olah ini kan menanyakan hal yang teman-teman belum alami ya, yang ada di masa depan, gitu. Apakah itu bisa nggak menggunakan metode STAR? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Memproyeksikan pengandaian tadi, ya, dengan apa? Pengalaman real teman-teman di masa lalu, gitu. Oh, apabila menghadapi situasi semacam ini, saya akan melakukan ini, Pak, dan saya memang sudah terbiasa menghadapi situasi itu di masa lalu. Misalkan saat itu nah, boleh tuh teman-teman langsung masuk kayak gitu. Jadi pengandaian di masa depan, ya, itu teman-teman refleksikan dengan salah satu pengalaman di masa lalu yang memang mungkin halnya beda ya, skalanya beda. Tapi di dalamnya tuh mengandung gitu, esensi yang sama, yaitu misalkan situasi tertentu atau eksekusi hal tertentu, berinteraksi dengan orang tertentu, kayak gitu. Jadi tetap bisa diaplikasikan, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk pola pertanyaan, jenis pertanyaan kan kayak tadi teman-teman. Nah, di sini aku pengen jelasin pola jawaban dari teman-teman. Ini ya teman-teman ya, ini biar mudah diingat aja dari paling pojok sana. Pertanyaan itu pada saat metode STAR ini harus diaplikasikan, pertanyaan itu ada yang plus, ada yang minus. Artinya gini, ada yang kondisinya itu happy, gitu. Pencapaian tertinggi dalam hidup, gitu ya. Cara Anda memperoleh skill tertentu, cara Anda sukses menjual sekian produk, cara atau momen membahagiakan tertentu gitu. Tapi juga ada pertanyaan yang sifatnya itu negatif, teman-teman. Misalkan kayak jelaskan kegagalan terbesar, pernahkah Anda menghadapi kegagalan yang sifatnya begini? Pernahkah Anda gitu tidak berhasil, kurang sukses pada saat begini? Bagaimana saat Anda menghadapi orang-orang yang tipenya begini? Jadi pertanyaannya tuh bisa hal yang positif, bisa yang negatif kayak gitu. Dan itu gimana? Nggak masalah kayak gitu, teman-teman. Oke? Ini cara bacanya bukan kalau yang positif itu cara eksekusinya yang di atas, negatif yang di bawah, bukan gitu ya teman-teman. Tapi ini dua hal. Ini selalu dipakai gitu ya dalam satu section gitu ya, satu kolom. Nah, pada saat teman-teman menjawab dengan metode STAR, ini mungkin sebagai pengingat aja teman-teman. Pada saat teman-teman itu menyampaikan jawaban untuk pertanyaan yang sifatnya tadi ya positif atau negatif tadi, pertama teman-teman arahkan jawaban ke situation yang mengandung dua hal ini. Pertama teman-teman harus ya mendeskripsikan ruang dan waktu. Maksudnya gimana? Ya kejadiannya. Ini sama kalau teman-teman bingung itu, teman-teman lihat ini 5W1 hanya dulu. Ya, kasih gambaran kita situasinya kayak gimana. Di mana, kapan, ada hal apa, kemudian orang-orang yang terlibat itu siapa aja, kayak gitu teman-teman. Terus habis itu targetnya kayak gimana, mungkin ada gambaran apa, pokoknya kasih gambaran kita
deskripsi ruang waktu atau ada 5W1H-nya itu, teman-teman. Kemudian, kalau situasi udah selesai, kita akan masuk ke bagian task atau tugas. Tugas ini, teman-teman bisa awali dengan tugas umum satu kelompok atau tugas kolektifnya gitu ya, teman-teman. Tapi nanti juga ada tugas yang teman-teman harus lakukan, gitu. Ya, Pak, waktu itu oleh direktur, kita di departemen ini diberikan tanggung jawab untuk mengeksekusi proyek ini dan harus sukses dalam kurun waktu 5 bulan. Nah, saat itu saya bertanggung jawab untuk nah, kayak gitu. Jadi memang ada tugas secara komplitnya, ada tugas secara individunya. Kalau memang situasinya ini nggak ada kontribusi kelompoknya gimana? Ya nggak apa-apa, berarti langsung masuk ke tugas individunya teman-teman, kayak gitu. Lanjut ke bagian A-nya. A-nya tuh action. Action-nya ini teman-teman harus sadari bahwa di dalam itu ada suatu rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan ini ada yang seri, ada yang paralel. Misalkan seri itu gini, ini dulu, kemudian ini, kemudian ini. Di dalam menceritakan action juga bisa yang paralel. Jadi misalkan sambil melakukan ini, saya melakukan ini, sambil kita melakukan ini, kita melakukan ini, kayak gitu. Dan di dalamnya pada saat ngomongin action, itu kan namanya action itu ada kata kerjanya ya teman-teman. Nah, kata kerja inilah yang silahkan teman-teman jangan sampai lolos, kayak gitu ya. Jadi sampaikan kontribusi-kontribusinya teman-teman menggunakan kata kerja dan frase. Dan jangan lupa kata kerja tadi ya harus dibalut dengan adanya hard skill dan soft skill. Hard skill ini apa? Misalkan terkait dengan pengetahuan bidangnya teman-teman, istilah-istilah yang ada di misalkan teman-teman menguasai soft dan marketing, business development, kemudian R&D, QA, QC, kayak gitu misalkan. Turunan-turunan nama mata kuliahnya teman-teman, itu bagian dari hard skill. Atau hardware atau software yang teman-teman harus gunakan. Metode-metode yang harus diaplikasikan. Itu bagian dari hard skill, kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah R itu adalah result. Resultnya itu adalah hasil dari eksekusinya tadi itu kayak gimana. Oke, teman-teman harus bisa menyampaikan hasilnya tuh begini, hasilnya tuh begini, kayak gitu. Kemudian impact-nya ke perusahaan apa, kalau itu perusahaan, atau impact-nya ke kelompok apa, kemudian impact-nya ke diri sendiri apa. Dan jangan lupa di sini teman-teman sambungkan antara setelah melakukan itu hasilnya begini dan akhirnya saya jadi memiliki pengalaman begini dan saya memiliki keterampilan baru ini. Di mana keterampilan baru ini yang saya yakini untuk saya dalami lebih lanjut untuk berkarir di bidang ini sebagaimana saat ini saya ada di depan Anda untuk melamar di posisi ini misalkan kayak gitu. Nah, dari gambaran ini teman-teman secara sederhana ini teman-teman, kebayang nggak teman-teman? Kalau STAR ini, STAR ini akan mudah diceritakan dengan apa? Satu dengan urut, runtut gitu ya, situasinya, tesnya, habis itu masuk ke action, masuk ke result. Yang kedua adalah akan mudah disampaikan kalau teman-teman menyebut angka. Oke, setiap kegiatan itu teman-teman bisa menyampaikan adanya angka. Angka itu bisa sekian jam, sekian orang, sekian lama, sekian rupiah, sekian interaksi, sekian dokumen, sekian ini, sekian persen, kayak gitu. Meningkatkan omset atau menurunkan cost, kayak gitu. Menyampaikan dari masing-masing tahap ini bisa ada angkanya. Lalu harusnya kayak gimana cara jawabnya? Nah, itu disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu, teman-teman. Di sini aku pengen kasih gambaran secara umumnya dulu, ingat-ingat dulu pola jawaban ini. Nanti di video-video selanjutnya aku akan bahas satu persatu contoh behavioral interview, pertanyaan-pertanyaannya, dan cara pengaplikasian metode STAR-nya ini. Ya, nanti ingat teman-teman, namanya interview, dia membutuhkan jam terbang. Jadi, teman-teman di sini mustahil bisa jago interview hanya karena baca artikel, baca buku, nonton konten, mungkin nonton video ini. Nggak bisa teman-teman langsung jago. Karena dia harus meningkatkan jam terbang. Jam terbang apa? Interview itu adalah penyampaian informasi secara lisan, gitu. Ada informasi, ada penyampaian secara lisan. Jadi jam terbang itu jam terbang keduanya. Jam terbang informasi itu apa? Teman-teman tuh perbanyak info, riset, gitu. Cari tahu, baca sana sini. Artinya meningkatkan jam terbang ini. Oke. Kemudian ini ada penyampaian secara verbal. Itu artinya apa? Meningkatkan jam terbang ini dan seluruh badan. Jangan sampai timpang cuma salah satunya, ya. Teman-teman jago berbicara, tapi ininya kurang dalam. Atau mohon maaf ya, sebaliknya, kayak gitu. Teman-teman jago banget,
tapi mulut nggak bisa ngikutin kecepatan ini karena kurang dilatih. Simpelnya kayak gitu, teman-teman. Jadi, silahkan dipraktekkan. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh banget tuliskan di kolom komentar atau hubungin aku lewat sosial media aku. Bisa Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, emailku juga kalau ada yang punya, nggak apa-apa, kayak gitu. Nggak usah saranin arahnya, tuliskan di kolom komentar atau di LinkedIn-ku. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Sementara dari aku itu dulu, semoga membantu. Terima kasih, semoga teman-teman segera dipertemukan dengan karir impian. Thank you.